Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap kasih kita, mantap pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap. Dan Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya dan saudara yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Orang yang percaya tidak akan pernah diselamatkan. Roma 10 ayat 9 sampai 15. Mantap. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman, senantiasa menyertai kita dalam menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita ada, menghadirkan Allah di tengah-tengah kehidupan kita, supaya nama Tuhan dipuji. Ingat, Tuhan senantiasa menyatakan kepada kita, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman pada hari ini. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita untuk menyatakan segala kemuliaan bagi Tuhan. Dan Tuhan berkenan memakai hidup kita sebagai alat yang menyenangkan. Di nama Tuhan, dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarkan kami memberikan dampak dalam hidup ini, dalam manusia. Saya akan membacakan ayat 9, 10 sampai dengan 11 dalam Yesaya 58. Apabila engkau menyerahkan, 9:8, pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil Tuhan akan, dan Tuhan akan menjawab. Engkau berteriak minta tolong, dan Ia berkata, ini aku. Wow. Oh, haleluya. Dan apabila engkau tidak lagi mengenakan tuk kepada sanamu, dan tidak lagi menunjuk dengan jari dan menunjuk. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang engkau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapan akan berkembang hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hati bukan yang tinggi dan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Saya akan membawakan dampak puasa pribadi, ya, dalam eksternal ketika kita berdoa. Kalau kita tidak merasakan dampak dari doa puasa itu, kita tentu malas untuk berdoa dan berpuasa. Dan saya mengatakan, kadang-kala dalam 1 tahun itu saya bisa 3 bulan berdoa dan berpuasa. Dan sadari keterbatasan saya. Saya sadari keadaan saya, ketidakmampuan saya, keterbatasan saya. Tapi satu hal yang saya mengatakan, saya mau menjadikan Tuhan menjadi raja dalam hati saya, menjadi Tuhan menjadi pemimpin, agar Dia berkenan ketika saya mempersembahkan hidup saya ini sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Dia berkenan memakai hidup saya sendiri. Puji nama Tuhan. Jadi doa dan puasa itu akan mempengaruhi hidup. Dan yang pertama Tuhan katakan, Tuhan mengubah hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Jadi orang yang berdoa dan berpuasa itu, ya, yang pertama Allah akan menyatakan segala kehendaknya kepada kita. Memang ini tidaklah mudah untuk menyerahkan kehendak kita. Kita ingin, ya, tentunya melakukan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi hal yang kita mau. Tetapi firman Allah katakan bahwa kita harus menyesuaikan diri dengan kehendak. Karena kita telah mengalami transformasi Tuhan.
Bukan lagi kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Tentu yang selaras. Ada Alkitab katakan begini, kalau dalam dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. If you abide in me and my words abide in you. Jika engkau tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam engkau, you will ask what you desire. Nah, ini kan. Dan engkau akan meminta apapun yang engkau inginkan. It shall be done for you. Dan itu akan diberikan kepadamu. Tetapi dengan sebab kalau kita melihat dalam ayat 1 sampai 8 ini, dalam Yohanes 15 ini, bahwa kita ada di dalam dia dan dia di dalam kita. Sehingga kita berbuat, kita dapat melakukan sebagaimana yang diharapkan Tuhan. Dan itu sebabnya dia mau melakukan keinginan kita, tapi keinginan itu tetap sejalan dengan kehendaknya. Dan karena firman Allah dalam 1 Yohanes dikatakan di sana bahwa dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, bahwa ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Mantap. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan akan membuat terang kita bercahaya. Wow. Dalam Matius dalam Matius 5 ayat 15 dikatakan di sana, ayat yang ke-16, let your light so shine before men that they may see your good work and glorify your Father in heaven. Biarlah orang melihat terangmu, biarlah terangmu bercahaya di hadapan semua orang, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatan baik yang sudah engkau lakukan, dan mereka akan memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita dalam terang, kita akan mengikuti Yesus. Karena kata Yesus katakan begini, I am the light of the world. Akulah terang dunia. Who follows me will not walk in darkness. Dia mengikuti aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. But he had the light of life. Tetapi dia memiliki terang hidup. Haleluya. Jadi dia mengalirkan terang hidupnya kepada kita, sehingga terang kita itu bercahaya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kita tidak bisa berbuat tanpa Tuhan. Itu sebabnya gandol Gusti, percaya penuh kepada Tuhan, bahwa dialah yang akan menolong kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Sehingga dampak doa puasa pribadi kita kepada Tuhan itu akan memberikan kepada kita sesuatu. Saya sudah sering kali katakan, ketika saya meminta sesuatu dalam pergumulan apapun itu, saya merasakan bahwa ada hal yang Tuhan mau nyatakan. Ketika saya diberikan orang 200 rupiah, dan pada waktu itu saya berkata, ya 200 rupiah itu apa? Waktu itu lagi viral di Aceh, orang memberi 1.000 rupiah. Ini saya dikasih 200 rupiah. Tapi saya syukuri. Lalu saya bilang sama istri saya, kamu cari mobil yang kamu inginkan. Saya hanya tinggal berdoa, saya punya 200 rupiah, tapi jutanya Tuhan tambah. Dan pada akhirnya kami memiliki mobil expander, sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Jadi ketika kita berdoa dan berpuasa, ada orang memberikan, mungkin bagi orang penghinaan sekali nih, 200 rupiah, apa yang bisa kamu lakukan dengan berdoa? Terlalu kami, dan uang itu sampai saat ini saya simpan 200 rupiah itu. Kenapa? Itu sebagai kenangan iman bagi saya. Jadi saya mengambil expander walaupun pada akhirnya orang menipu. Ya. Dampak memang susah. Tapi kemudian ya walaupun dengan warna yang lain, tetapi walaupun masih dalam kasus, tapi kita masih tidak memakai mobil ya expander juga. Jadi nama Tuhan tahunnya lebih mudah. Nah, yang ketiga dikatakan Tuhan akan membuat kebenaranmu menjadi barisan depan. Tuhan akan memulihkan lukamu. Haleluya. Anda pernah mengalami
Apa yang Anda lakukan? Saya sejak 1 Maret 1990, jika saya mengalami masa-masa ini, yang saya lakukan adalah berdoa dan berpuasa. Sekalipun fisik saya lemah, tapi ketika saya katakan, saya akan sembuh dengan kuasa Allah. Dan itu terjadi. Dan Allah itu tidak pernah berdusta. Percayakah engkau? Dan dia sampai saat ini dalam hal yang kesembuhan dalam iman, saya tidak pernah ragukan. Ataupun dalam pertolongan dalam membuat mujizat. Saya sudah bilang kepada orang, 3 hal yang tidak bisa engkau katakan. Yang pertama, I can't. Saya tidak bisa. Tapi cobalah mengatakan I try. Kalau engkau mengatakan I try, maka engkau akan mempunyai energi positif untuk melakukan sebagaimana firman Allah katakan. Yang kedua, I know. Ketika engkau mengatakan I know, ketika engkau orang-orang, aku udah tahu itu. Aku udah tahu firman Allah itu. Engkau akan menutup pintu pembelajaran dan kesombongan mematahkan itu. Ingat, setiap orang tentu mempunyai pengalaman sendiri. Dan tentu orang yang berbicara akan memiliki hal yang bisa dibagikan kepada orang lain. Dan ketika engkau mengatakan I know, maka pintu pembelajaran akan tertutup. Tapi ketika engkau mengatakan membuka hati untuk terus, yes, dan engkau akan menikmati. Yang ketiga, impossible. Dan ini, kalau engkau mengatakan impossible, maka engkau sedang menutup pintu rahmat Tuhan datang kepadamu. Allah, Yesus Kristus, Roh Kudus, ahli dalam membuat mujizat. Dan itu sebabnya saya mempercayai dia sejak 1 Maret 1987 sampai hari ini. Belum pernah dia mengecewakan saya. Bagaimana mungkin saya mau hidup bermain-main dengan dunia ini? Bagaimana mungkin saya mau hidup melakukan apa yang tidak dia suka? Walaupun saya bukanlah manusia sempurna. Ada banyak kadangkala jatuh, tapi bukan hidup dalam dosa. Ketika mungkin satu kali di jalan sana orang sudah melakukan kekerasan kepada kita. Ya, memang Tuhan Yesus melarang kita untuk berkelahi. Tuhan Yesus tidak boleh, tapi dunia hukum kita masih mengizinkan kita membela. Dan saya katakan kepada Pak, Bapak, kalau Bapak lakukan ini, saya keluar dari sini, maka tangan saya terlatih untuk memukul orang, memukul besi, tidak terlatih untuk memukul Yesus. Karena Yesus saya nggak pernah mengajak saya untuk memukul manusia. Dan itu pun tidak akan saya lakukan. Pernah gagal tentu. Tetapi dalam kasus yang saya katakan ini, saya tidak akan melakukan. Saya juga tidak melakukan hal-hal yang tidak baik atau melakukan supaya tidak. Itulah. Jadi ini bagian yang pertama dalam dampak puasa pribadi, di mana Tuhan melakukan hal-hal yang indah bagi Tuhan, mengubah hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Tuhan membuat terang kita bercahaya dan Tuhan akan memulihkan hidupmu. Jadi kalau engkau sakit, berpuasalah. Dan Tuhan tidak pernah abai dalam orang-orang yang percaya Tuhan. Mari kita tunduk kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarkanlah setiap puasa yang kami lakukan, hari perendahan diri, hari mencari perkenan Allah, itu berdampak bagi pribadi kami, yang dimana Tuhan memulihkan kami, yang membuat Tuhan terang kami bercahaya. Terima kasih Bapak. Haleluya. Kalau engkau sakit, apapun sakit penyakitmu, mari angkat kedua belah tanganmu, serahkan diri kepada Tuhan. Lihat tangan-tangan yang kepadamu Tuhan, mereka sakit, dan engkau Allah kami dalam sakit mereka. Dalam sakit penyakitnya mereka cerita keluar dan oleh biru di engkau menjadi Tuhan. Terima kasih Bapak Tuhan buat pertolonganmu kepada mereka dan juga kepada mereka yang mengalami kesusahan, problem. Bapak di surga
juga Tuhan tolong mereka. Dan kalau engkau orang yang akan angkat kepada tangan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, ada kesulitan, persoalan, penderitaan, apapun itu Tuhan. Engkau jawab setiap persoalan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, engkau mau menolong mereka. Karena engkau berkata, malah kepada Tuhan kami Yesus dan berperan berat aku akan memberikan pekerjaan. Legakan mereka dengan cara menjawab apapun yang terjadi. Dalam nama Yesus, amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan biarlah kita terang dan arah dan apa sekarang ini kita rasa sudah jadi tidak kita dan ingat aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada keturunan zaman. Mantap, mantap, mantap.